Mengapa harus bercerai-berai, sementara rukun lebih dekat dengan damai? Mengapa harus terpecah, padahal bersatu jauh lebih indah? Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti berlian yang berserakan di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, lebih dari 400 suku, ragam budaya, dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dikenal luas akan keanekaragamannya. Keanekaragaman tersebut bergaul menjadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan di antara kita bukanlah jadi penghalang persatuannya tiap-tiap individu yang ada di Nusantara, melainkan perbedaannya yang mempersatukan. Inilah anugerah yang patut kita syukuri bersama dan dijaga kelestarian. Bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipertahankan sebagai kekuatan. Marilah kita saling menghargai terhadap perbedaan, memahami keunikan masing-masing, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih toleran. Sejak zaman dahulu, Indonesia telah menjadi rumah bagi berbagai suku, agama, dan budaya. Dari Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat perdagangan internasional hingga Kerajaan Majapahit yang menyatukan Nusantara, membuktikan sejarah telah mencatat bagaimana toleransi menjadi kunci bagi kemajuan dan kekayaan bangsa. Bagus Batikusuma mendukung penghapusan kata tentang syariat dari Sila Pancasila versi Piagam Jakarta karena melempari dan bertoleransi pada warga Indonesia Timur yang agamanya mayoritas berbeda. Padahal saja Ki Bagus bisa memaksakan kehendaknya karena ia mewakili jutaan umat Islam yang mayoritas memiliki pemeluk paling banyak. Inilah toleransi yang mahal, berkorban untuk kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Kini, di era modern, kita dihadapkan pada tantangan baru. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan yang seharusnya memperkaya dan justru menjadi pemicu konflik dan isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemergi utama rusaknya kerukunan antar bangsa. Beragam tindakan-tindakan negatif yang berkembang pesat di sekitaran masyarakat, akibatnya berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas.
sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas ini. Beberapa tahun terakhir, kita masih menyaksikan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di berbagai daerah. Penolakan pembangunan rumah ibadah, penyerangan terhadap kelompok minoritas, hingga penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Inilah intoleransi, sikap tidak mau menghargai perbedaan dan keunikan yang lain. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi, penyerangan, hingga pengucilan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sebagai pemuda bangsa, kita memiliki peran penting dalam menjaga toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai pemuda bangsa. Yang pertama, sebagai pemuda, kita harus memahami dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita, baik perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan bahasa maupun golongan. Keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menunjukkan sikap toleransi dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan ataupun pandangan kita terhadap orang lain, melainkan kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan kepercayaan dan adat istiadat mereka masing-masing. Yang ketiga, sebagai pemuda, kita dapat menjadi teladan dalam menjaga toleransi dengan cara menjalin interaksi dan komunikasi yang baik dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda. Kita dapat saling belajar dan berbagi pengalaman, sehingga kita dapat saling memahami, menghargai satu sama lain. Yang keempat, selain itu, kita juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi dan keberagaman, seperti festival budaya, dialog antar agama, atau kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas. Dengan cara ini, kita dapat berkontribusi dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang beragam. Yang kelima, sebagai pemuda, kita juga harus peka terhadap isu-isu intoleransi dan diskriminasi yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat menyuarakan keprihatinan dan mengambil tindakan yang konstruktif untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, dengan melakukan advokasi atau kampanye yang mendorong sikap saling menghargai. Yang keenam, dalam lingkungan pendidikan, kita dapat menjadi agen perubahan dengan cara menyebarkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman kepada teman-teman sekalian. Kita dapat mengorganisir diskusi, seminar, atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap isu-isu keberagaman. Yang ketujuh,
kita juga dapat berperan aktif dalam organisasi atau komunitas pemuda yang berfokus pada isu-isu keberagaman dan misi perdamaian. Melalui keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kita dapat berkontribusi secara langsung dalam mempromosikan toleransi dan saling pengertian di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang kedelapan, sebagai pemuda, kita juga harus menjadi garda terdepan dalam memerangi segala bentuk radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus tegas dalam menolak segala bentuk propaganda yang menyebarkan kebencian, dan perpecahan. Dengan menerapkan cara tersebut, kita sebagai pemuda bangsa dapat berperan aktif dalam menjaga toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar kita dapat mempertahankan keutuhan dan keharmonisan masyarakat serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dikenal dengan Unikama, merupakan kampus yang memiliki kekuatan multikulturalisme sebagai perekat persatuan. Unikama menjadi wadah bagi mahasiswa dengan latar belakang etnis, agama yang berbeda, dan bersatu dalam menuntut ilmu. Unikama merupakan kampus yang berdiri pada tahun 1975 dan berlokasi di Kota Malang. Terdapat 6 fakultas dan 1 program pascasarjana. Dan saya merupakan mahasiswi aktif Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2023. bukan sekedar kata, melainkan sebuah sikap dan tindakan nyata. Toleransi berarti membuka diri untuk memahami, menghargai, dan menerima perbedaan. Toleransi berarti menghilangkan prasangka buruk, menghindari diskriminasi, dan mengedepankan kesetaraan. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika,
Marilah kita bersatu dalam keberagaman. Jadikan toleransi sebagai landasan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa. Karena keberagaman adalah anugerah, bukan ancaman. Inilah Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman yang memesona. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi, berjalan beriringan demi mencapai tujuan bersama. Jika satu sepatu hilang, tidak mungkin memiliki arti.